نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الكرام alim ulama, asatidz wal ustadzat, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz dan ustazah, guru-guru dari Sekolah Islam Hang Tuah, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan insya Allah nanti sekolah tinggi. Amin. Insya Allah mudah-mudahan. Yang kami hormati, ada pengguna kita, ya, orang tua kita. Beliau ini bapak angkat saya di sini. Tahun 2010 saya dan istri dijemput di Bandara Am Nadim. Jadi kalau Hang Tuah ini adalah rumah pertama saya. Ya. Sebelum saya melalang buana di Batam, Hang Tuah ini adalah rumah pertama saya. Saya tinggal sama istri, diberi tempat oleh orang tua kita, Bapak Haji Balung, bersama Ustadz Zainal Setiawan di bawah supermarket, di ruang bawah. Kurang lebih sekitar 3 bulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan dari orang tua kita Bapak Haji Malum yang luar biasa semangatnya menampung para dai, para duan baik dalam negeri maupun dari luar negeri, para mahasiswa, mahasiswi, Masya Allah, termasuk dakwah beliau merintis syiar-syiar Islam di pulau-pulau, di tempat-tempat terpencil, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi beliau, dan mudah-mudahan beliau senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Dan tentunya tak lupa yang kami sayangi, anak-anak kami, siswa dan siswi Sekolah Islam Hang Tuah dari tingkat TK maupun SMA, baik yang hadir langsung bertatap muka di tempat yang mulia ini maupun yang hadir melalui live streaming, ya, insya Allah. Alhamdulillah, wasilah sarana yang diberi Allah menjadikan kita semakin dekat dengan ilmu, meskipun kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi tidak menyurutkan untuk terus belajar melalui daring, baik melalui media-media sosial, ya, YouTube, Facebook,
maupun WhatsApp maupun yang lain-lain, mudah-mudahan tidak menyurutkan kita untuk terus berthalabul ilmi insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pertama dan yang utama senantiasa kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala dengan rahman rahimnya senantiasa memberikan kita nikmat, menganugerahkan berbagai macam kenikmatan yang tentunya kalau kita menghitung-hitung tidak sanggup untuk kita menghitungnya. Makanya di setiap saat, di setiap waktu hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditambah rezekinya dan mereka akan mendapatkan kejayaan baik kehidupan dunia maupun di kehidupan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan yang kedua tentunya tak lupa sholawat salam semoga senantiasa tercurah, tercipah, terlimpah ke sosok manusia mulia, suri tauladan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak lupa kita bersalawat kepada beliau biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir dalam sebuah majelis yang insya Allah diberkahi Allah. Karena majelis kita adalah majelis ilmu, yang mana siapa yang berangkat keluar rumahnya untuk menuju majelis ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan jalannya bersurga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dan keutamaan majelis ilmu bukan hanya itu, tetapi orang yang bermajelis ilmu setiap langkah kakinya bernilai jihad fisabilillah. Orang yang bermajelis ilmu akan dinaungi para malaikat, yang mana para malaikat senantiasa menyebut-nyebut orang-orang yang berthalabul ilmi. Bukan hanya itu, tetapi makhluk-makhluk Allah yang lain, baik yang di daratan maupun yang di lautan, mereka mendoakan, mengirimkan istighfar untuk orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bermajelis ilmu. Insyaallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sungguh kedudukan orang yang menuntut ilmu itu sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mengenang meniti sejarah perjalanan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW itu sangat agung, sangat luas, dan tentunya dengan kita mengenangnya kita mendapatkan sebuah ibrah, sebuah pelajaran yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Dan insya Allah ketika kita bisa mengambil dari ibrah kehidupan dari baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat kehidupan di dunia maupun di dalam kehidupan di akhirat. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pengajian pada pagi hari ini yakni manajemen spiritual siswa sekolah Islam Hang Tuah. Cinta Rasulullah SAW.
meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai bekal membangun pribadi yang unggul. Membangun pribadi yang unggul, Masya Allah. Kalau kita mengkaji sirah, sejarah dari baginda Nabi Muhammad SAW, mulai lahirnya, mulai masa-masa anak-anak, remaja, pemuda, sampai Rasulullah menikah, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah berdakwah di Makkah dan di Madinah, sampai pada akhir hayat beliau. Subhanallah, begitu banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil sebagai bekal kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan al-Islam sebagai risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi tonggak sejarah peradaban baru atau peradaban modern umat manusia. Dulu kita bisa mengenal, pernah mendengar peradaban sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang kita dapati apa? Peradaban jahiliyah. Orang tidak mengenal mana baik, mana buruk. Orang tidak mengenal bagaimana cara beribadah pada Rabb-Nya. Tidak mengetahui halal haram. Yang terjadi adalah peradaban yang kelam. Makanya disebut sebagai zaman jahiliyah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah al-Islam, maka berangsur-angsur peradaban manusia ini berubah. Maka tidak salah tema kita pada pagi hari ini, dengan kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, akan menjadi bekal untuk pribadi-pribadi yang unggul. Begitu banyak para ilmuwan, para alim ulama yang sampai saat ini terkenal namanya, bukan hanya di kalangan umat Islam saja, tetapi di kalangan dunia barat, orang-orang barat, orang Eropa. Bukan hanya di kalangan orang-orang yang ahli agama, tetapi juga terkenal di kalangan orang-orang yang ahli sains teknologi. Sesungguhnya tokoh-tokoh dan yang dilahirkan dari rahim Islam telah berubah peradaban dunia yang dulunya jahiliyah menjadi peradaban yang modern, yang tentunya saat ini bisa kita nikmati bersama. Itu tidak lepas dari jasa Rasulullah Muhammad SAW membangun kehidupan manusia yang dimulai dari Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara dengan manajemen, sesungguhnya Al-Quran telah mengajarkan tentang bagaimana kita ini memanage kehidupan kita supaya menjadi orang yang sukses. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya yang mulia telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagaimana seorang muslim, orang yang beriman, haruslah memanage kehidupannya. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima
bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Dan perhatikan dan lihatlah apa yang sudah engkau lakukan untuk bekal hari esok. Perhatikan, kalau kita meneliti tentang ayat ini adalah ayat manajemen. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ayat manajemen. Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita supaya kita memanage hidup kita supaya sukses. Wal tanzur nafsum, perhatikan dirimu. Mata qaddamat liwat. Apa yang sudah engkau lakukan untuk kehidupan besok. Anak-anakku, siswa dan siswi terutama ya, dari SD, SMP, SMA, SMK. Kalau boleh bertanya, apa bekal kalian untuk hari esok? Ada yang bisa jawab? Apa bekal kalian yang telah kalian persiapkan sekarang untuk hari esok? Siapa yang bisa jawab? Ada? Ada hadiah Pak Guru? Yang bisa jawab? Mungkin nanti hadiahnya sama Ibu Guru. Dari kepala sekolah nanti. Ya. Siapa yang bisa jawab? Apa bekal kalian yang kalian kerjakan sekarang untuk bekal hari esok? Gak ada? Nah, saya yakin tahu semuanya ya. Saya yakin tahu semuanya, cuma malu-malu ya. Biasalah, memang al-haya'u minal iman. Malu ini sebagian dari iman. Tapi malu di sini bukan malu dalam rangka yang positif, tapi yang negatif ya. Bermaksiat ini kita harus malu ya. Meninggalkan sholat harus malu ya. Tidak berpuasa Ramadan kalau tidak ada uzur harus malu ya. Hal-hal yang negatif kita harus malu. Apa yang sudah kita persiapkan kalau untuk tataran anak-anak sekolah? Yakni dengan ilmu. Di masa kecil kita menanam, belajar ABC, belajar kata, kemudian meningkat, menulis, ya, meningkat lagi dari jenjang TK menuju ke SD, selesai di SD menuju ke SMP, SMP sudah lulus, naik ke tingkat SMA atau SMK, SMK lulus, usahakan bisa sekolah tinggi. Kenapa? Karena itu adalah bekal. Ilmu ini adalah bekal. Barang siapa yang ingin bahagia, ya, kehidupan dunia, maka bil ilmi, dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, bahagia akhirat, bil ilmi, dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat, bil ilmi, dengan ilmu. Ilmu menjadi kunci. Rasulullah Muhammad SAW mentaskif, membina para sahabat yang sudah masuk Islam di Darul Arqam. Bapak Ibu Ustazah, ya, insyaallah sudah alumni Darul Arqam semua ya, insyaallah. Tapi Darul Arqam sekarang, bukan Darul Arqam zaman Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW membina para sahabat di Darul Arqam, dibina keimanannya, dibina akidahnya supaya menjadi akidah yang benar. Kalau beribadah yang benar kepada Allah
tidak boleh melakukan kesyirikan. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mentarbiyah mereka, mendidik mereka bagaimana menjadi berakhlak, menjadi seorang muslim yang bagus. Makanya jamaah sekalian, kalau kita lihat para sahabat-sahabat yang dulunya dia mengusir Rasulullah, kemudian masuk Islam, kemudian ditarbiyah oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Terjadi asasul al-inqilab. Terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan mereka. Kita contohlah sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab waktu semasa beliau masih jahiliyah? Saya kira nggak ada yang berani dengan beliau. Nggak ada, ya. Bagaimana sangarnya, ya, terkenal Umar bin Khattab ini. Tapi begitu masuk Islam, ditarbiyah, dididik oleh baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang tadinya sangar menjadi pribadi yang lembut, menjadi pribadi yang penuh dengan rahmat, kasih sayang. Subhanallah. Dan masih banyak lagi. Rasulullah SAW berhasil mengkader para sahabat menjadi sosok pribadi-pribadi yang beriman dan memiliki semangat giroh yang sangat luar biasa di dalam rangka melakukan perubahan peradaban manusia. Maka dengan ilmu kita akan bisa maju. Oleh karena itu, mempersiapkan kehidupan hari esok itu bisa dilakukan mulai saat ini, mulai sekarang. Ibda binafsi, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa yang berubah? Orang lain. Orang lain ini hanya sekedar motivator, ya, seperti saya memberikan tausiah, hanya sekedar motivator. Bapak ibu guru mengajarkan ilmu, memberikan, mentransfer pengetahuan, memberikan pendidikan, tetapi semuanya kembali kepada masing-masing. Maka kita harus menyadari hal ini. Ibda binafsi ini harus kita menyadari. Kalau kita ingin sukses, maka kita juga yang harus berubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu, ya, sampai kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Misalnya sekarang kita menjadi orang yang jahil, nggak bisa baca Al-Quran. Bagaimana caranya? Sebagus apapun metode belajar Al-Quran, kalau kita nggak memulai belajar, nggak akan bisa. Ya, sebagus apapun gurunya, kalau kita tidak mau belajar, nggak akan bisa. Makanya kita tanamkan di dalam hati sanubari kita untuk melakukan sebuah perubahan. Kita manage hidup kita manage, ya, diri kita supaya ke depan menjadi orang-orang yang sukses. Siap menjadi orang yang sukses? Insya Allah kita pasti ingin sukses. Bagaimana caranya? Dimulai dari sekarang. Jabang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kehidupan. Jabang Allah masih memberikan kita sehat jasmani, sehat rohani. Allah masih berikan kita sarana-sarana, fasilitas-fasilitas untuk belajar.
kita gunakan, memanage hidup kita untuk kehidupan yang lebih baik. Agama kita telah mengajarkan supaya kita memperhatikan, ya, memperhatikan wa tandur nafsum, dan perhatikan diri kalian. Mata tamat lihat apa yang sudah kalian kerjakan untuk hari esok. Hari esok bisa berarti kehidupan dunia, juga bisa berarti kehidupan yang di akhirat, yakni kehidupan pasca hari kiamat, yakni kehidupan di pasca tujuan dunia, yakni kehidupan di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang badui, kisah zaman Nabi Muhammad SAW. Ada kisah seorang badui yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kemudian Rasulullah Muhammad SAW tidak menjawab pertanyaan orang itu, tapi Rasulullah SAW justru kembali bertanya balik, ya, kepada orang yang bertanya itu. Apa kata Nabi SAW? Apa yang engkau persiapkan kalau kiamat ini terjadi? Apa bekalmu kalau kiamat itu terjadi? Maka orang yang bertanya kepada Nabi SAW itu, orang badui tadi, dia menjawab, Allah dan Rasulnya yang aku cintai. Jadi orang ini menjawab, saya tidak memiliki bekal khusus, ya, tidak memiliki bekal khusus. Bekalku cuma aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW mendengar jawaban orang yang bertanya tadi? Rasulullah SAW berkata, anta ma'a ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita akan bersamanya. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Kalau kita di dunia mencintai Nabi Muhammad SAW, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya nanti di akhirat kita akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya, apakah mencintai Nabi ini cukup di lisan? Oh, aku cinta pada Nabi Muhammad SAW. Apakah cukup dengan seperti itu? Tentunya tidak. Cinta harus dibuktikan. Cinta butuh pembuktian. Misalnya nih, anak-anak siswa-siswi SD Sekolah Islam Hang Tuah, dia mengatakan, aku mencintai orang tuaku, aku cinta kepada ummi wa abi. Terus apa buktinya? Misalnya ada abinya manggil, wahai anakku, tolong bantu abi memasukkan barang ini. Sedangkan anak itu sedang mungkin duduk-duduk santai.
Apa yang dia lakukan? Apakah ia duduk santai sambil main game, atau lagi buka sosmed, atau dia menanggapi permintaan orang tuanya, memasukkan barang dari luar ke dalam rumah? Maka pembuktian kalau dia menjadi anak yang cinta pada orang tuanya, maka ia akan bersegera membantu orang tuanya. Misalnya ibundanya menyuruh, wahai anakku, tolong angkat jemuran, sebentar lagi hujan. Apa yang kita lakukan sebagai anak-anak dari orang-orang tua kita? Pas kita pun lagi santai, tidak ada pekerjaan yang penting. Ketika mendengar panggilan permintaan dari orang tua kita untuk mengangkat jemuran baju karena cuaca mau hujan, apa yang dilakukan? Apakah kita menolaknya atau segera melaksanakannya? Segera melaksanakan. Ya. Itulah bukti bahwa kita cinta kepada orang tua. Kalau orang tua meminta kepada kita untuk melaksanakan hal-hal yang baik, maka segera laksanakan. Demikian juga misalnya orang tua melarang, nah ini sudah malam, jangan keluar rumah, masuk rumah belajar. Atau misalnya minta izin, ya ibu atau mama, saya ingin keluar malam minggu, mau keluar dengan teman-teman. Kemudian orang tuanya melarang, jangan dah, malam-malam nggak bagus keluyuran, apalagi anak-anak. Kira-kira larangan orang tua ini baik atau buruk? Baik. Baik atau buruk? Baik. Larangan orang tua untuk mencegah sesuatu yang tidak baik pada kita, itulah bentuk sayang orang tua pada kita. Dan kita sebagai anak-anak yang katanya cinta kepada orang tua, maka meskipun mungkin kita akan diejek atau dibully oleh teman kita, kenapa kamu nggak ikut, asik loh. Enggak, saya lebih taat kepada orang tua. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Ridha Allah biridha walidayhi. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Maka sebagai anak, carilah ridho orang tua. Kalau orang tua meminta sesuatu, maka bantulah, penuhilah. Kalau orang tua melarang sesuatu, maka dengarkan, perhatikan. Ya kenapa? Karena orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak ada rumus, tidak ada rumus orang tua yang ingin anaknya celaka, nggak ada. Tidak ada rumus orang tua yang menzalimi anaknya, nggak ada. Sejahat-jahat maling tidak menginginkan anaknya menjadi maling, betul nggak? Betul. Sejahat-jahat pembunuh tidak ada yang menginginkan anaknya jadi pembunuh. Semua orang tua pasti punya pikiran, anakku harus menjadi orang yang bermanfaat. Anakku harus menjadi orang yang berguna. Anakku harus menjadi orang yang lebih baik daripada orang tua itu. Kalau sekarang misalnya Bapak Ibu guru S1, pasti punya harapan semoga anakku nanti bisa master. Kalau sekarang master, punya harapan suatu saat mudah-mudahan anakku bisa doktor, bahkan bisa profesor. Kalau sekarang saya misalnya baru bisa ngajar ngaji, mudah-mudahan suatu saat anak-anakku ada yang menjadi seorang alim ulama. Kalau sekarang misalnya orang tua baru bisa hafal
Apa trigger? Kul wallah, kulhu, ya. Baru itu mudah-mudahan dia berharap pasti. Aku berharap supaya anakku menjadi seorang hafiz dan hafizah. Seperti itu. Itulah harapan orang tua. Pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bapak, Ibu, siswa dan siswi Sekolah Islam Hang Tuah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam ya. Baik ya. Alhamdulillah enggak terasa 30 menit. Alhamdulillah tadi kita sudah berbicara tentang bekalnya orang Badui yang tadi bertanya kepada Nabi bahwasanya dia tidak memiliki bekal yang berarti kecuali mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, anta ma'a ahbab. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau di dunia ini kita cinta kepada Rasul, insya Allah di akhirat kita bersama Rasul. Ini idola kita yang utama, mencintai Allah dan mencintai Rasul. Rasul yang bisa kita perhatikan bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sikapnya Nabi, bagaimana tingkah lakunya Nabi. Itu semuanya sudah terdapat dalam sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mempelajarinya. Insya Allah di sekolah Islam Hang Tuah diajarkan ya, diajarkan SKI yang nggak salah, sejarah kebudayaan Islam, atau mungkin ada pelajaran yang lain tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya itu tidak cukup, nggak cukup. Kita harus berusaha secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada para sahabat itu yang mengatakan bahwasanya aku lebih mencintai Nabi Muhammad SAW dibanding mencintai yang lain. Sahabat Mus'ab bin Umair ini yang sangat fenomenal. Salah satu sahabat ketika ia masuk Islam, berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW, mengenal sosok langsung Nabi Muhammad SAW, maka ketika orang tuanya meminta, orang tuanya ini posisinya lagi kafir, lagi musyrik, diminta untuk meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Wahai Mus'ab, engkau pilih mana? Kalau engkau pilih Nabi Muhammad, maka tinggalkan orang tuamu dan segala kemewahan yang engkau miliki. Tapi kalau engkau memilih kami, maka tinggalkan Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh sahabat Mus'ab bin Umair? Karena sahabat Mus'ab bin Umair ini, beliau telah mendapatkan hidayah Islam, telah mengenal benar-benarnya kebaikan dalam Islam, maka ia memilih, aku memilih untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan kemewahannya, dia tinggalkan harta bendanya, dia tinggalkan keluarganya yang musyrik hanya untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta para sahabat. Ya, Rasulullah lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Rasulullah lebih dia cintai lebih daripada mencintai orang tuanya maupun dirinya sendiri. Subhanallah. Maka pembuktian ini penting. Bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini penting. Bukan sekedar kita ngomong aku cinta Nabi Muhammad SAW, tetapi perilakunya tidak menunjukkan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW.
begitu banyak jamaah sekalian, orang yang tadinya musyrik, yang tadinya kafir, itu masuk Islam karena melihat cermin dari perilaku atau kehidupan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kisahnya. Mungkin pernah kita mendengar ketika Nabi Muhammad SAW ketika awal-awal mula berdakwah, ya ada seseorang yang ketika Nabi lewat dilempari, ya dilempari. Setiap Nabi Muhammad lewat dilempari, Nabi Muhammad SAW dilempari orang itu. Suatu ketika pas Nabi Muhammad SAW lewat, tidak ada yang melempar. Kemudian Rasulullah SAW heran, kemana orang yang melempar kemarin? Padahal setiap lewat Nabi Muhammad SAW dilempari. Begitu gak ada yang melempar, justru Nabi SAW yang bingung, kemana yang melempari kemarin itu? Dicari. Ternyata orang yang melempar Nabi Muhammad SAW itu sedang sakit. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Apakah Nabi SAW mendoakan? Oh kapok, syukur. Apakah seperti itu? Tidak. Nabi Muhammad SAW mendatanginya, membawakan oleh-oleh. Terkejut orang tadi. Kenapa? Karena ternyata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama yang menjenguk orang tadi. Bagaimana jemaah sekalian? Orang misalnya nih, kita menzalimi orang, terus-terus menzalimi orang, tapi orang itu ketika kita sakit adalah orang yang pertama menjenguk dan membawakan oleh-oleh. Apa perasaan kita? Malu kan? Malu. Pokoknya perasaan itu bercampur aduk itu. Nah, itulah terenyuhnya orang tadi melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang tadi dia menzalimi dibalas dengan kebaikan. Maka seketika itu orang tersebut bersyahadat, masuk Islam berkat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, ini contoh kedua, ya. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dia bertanya kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri dari Rasulullah SAW. Dia sekaligus anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia bertanya, wahai anakku Aisyah, amalan apa yang dilakukan Rasulullah yang belum aku amalkan? Kemudian, wahai Abi, hampir semuanya amalan Nabi sudah engkau laksanakan, kecuali satu. Maka Abu Bakar heran, wahai Aisyah, apa itu yang satu yang belum pernah aku amalkan? Wahai Abi, Rasulullah SAW itu kalau siang dia menuju sudut kampung. Kalau siang dia menuju sudut kampung yang di sana ada seorang Yahudi buta yang pekerjaannya adalah mencela, menghujat, membuli Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW membawakan makan kepada mereka sampai Rasulullah wafat. Kemudian Abu Bakar, kalau begitu aku lakukan. Maka Abu Bakar pun juga seperti itu. Dengan dengan percaya diri, membawa makanan, datang ke sudut kampung, menemui Yahudi yang sudah tua, buta, ya. Kemudian dia bawakan makanan. Ketika ia masuk, Yahudi, siapa engkau? Aku adalah tamu yang mengunjungimu.
Silakan masuk. Ketika masuk dibawakan makanan. Ini makanan untuk kamu. Kemudian Yahudi itu yang sudah tua, buta nggak melihat, jadi nggak bisa membedakan siapa yang datang. Apakah engkau orang yang kemarin? Bukan. Orang yang kemarin itu cara masuknya sopan. Terus kalau memberi makan, dia menyuapi. Jadi Rasulullah waktu hidupnya, beliau datang kepada orang Yahudi yang tua buta ini, datang membawa makanan dengan lembut, dan makanan ini disuapkan kepada orang Yahudi buta. Sambil menyuapi, sambil makan, orang Yahudi ini kerocos apa? Ngomel tentang kejelekan Nabi Muhammad SAW. Ini ketika Nabi hidup, ada Nabi berada di depannya. Nabi SAW menyuapinya, tapi orang Yahudi merocos ngomel. Kira-kira kalau kita gimana? Kita ngasih makan orang tersebut tiap hari nolok-nolok kita. Dan itu dilakukan Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat. Maka ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan aktivitas Nabi memberikan makan orang Yahudi buta tadi, engkau bukan orang yang kemarin. Kemudian orang Yahudi ini curiga. Terus kalau begitu yang kemarin itu siapa? Yang kemarin itu adalah orang yang engkau cerca, yang engkau hina, yang engkau caci maki setiap hari. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Seketika langsung terduduk menangis terseduh-seduh. Orang yang selama ini dia caci maki, yang menyuapi dia makan, yang mengantarkan makan tiap hari, adalah orang yang dia caci maki dan sekarang sudah wafat. Maka seketika itu, kalau begitu mulai saat ini aku masuk Islam. Subhanallah. Akhlak Nabi Muhammad SAW menuntun manusia menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah ini adalah uswatun hasanah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang terbaik yang diberikan kepada manusia. Dalam firman yang lain Allah sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat khuluq atau akhlak yang agung. Akhlak kalau di dalam pendidikan budi pekerti, ya. Di sekolahan ada pelajaran budi pekerti. Tapi budi pekerti yang kita pelajari adalah budi pekertinya baginda Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain, ya. Karena kalau yang lain kita nggak dapat nilai tambahnya. Tapi kalau kita menteladani budi pekerti, tingkah laku, akhlak, ya, dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan mencintainya dan kita akan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu